Di video kali ini, kita akan membahas tentang 6 tokoh dunia yang ternyata adalah orang Bugis. Siapa sajakah mereka? Serta apa saja pengaruh mereka bagi dunia? Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia 6 tokoh dunia yang berasal dari suku Bugis. Sejak dulu, suku Bugis memang dikenal sebagai suku yang gemar merantau. Olehnya itu, sudah pasti apabila kita menyelidiki tentang jejak perantauan suku Bugis, maka kita akan menemukan jejak suku Bugis di berbagai tempat, bahkan hingga ke luar negeri. Seperti halnya Malaysia, Singapura, bahkan Afrika. Nah, di antara sekian banyak pemuda-pemudi Bugis yang berada di perantauan, tidak sedikit pula di antara mereka yang berhasil mengukir namanya di panggung dunia, yang kemudian membuat mereka dikenal luas bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Siapa sajakah mereka? Well, mari kita bahas sosok mereka satu persatu. Nomor 1, Muhammad Syamsi Ali. Muhammad Syamsi Ali lahir di Bulukumba, tepatnya 50 tahun yang lalu. Beliau adalah seorang imam bagi masyarakat muslim yang ada di New York, Amerika. Lebih tepatnya lagi di Islamic Center of New York. Selain itu, beliau juga memiliki jabatan sebagai Direktur Jamaica Muslim Center, sebuah yayasan dan masjid yang berlokasi di kawasan New York bagian timur. Muhammad Syamsi Ali ini memang sudah dikenal di mancanegara. Setelah menyelesaikan studi S2-nya di Pakistan, beliau juga pernah mendapat undangan untuk memberikan wejangan religi di Konsulat Jenderal RI Jeddah di Arab Saudi. Beliau kemudian merundingkan tentang kepindahannya ke New York, dan hingga saat ini beliau masih aktif menjaga komunikasi antar umat beragama di Amerika Serikat. Wah, siapa yang menyangka ya kalau salah satu tokoh muslim di Amerika ini adalah orang Bugis. Nomor 2, Muhammad Quraish Shihab. Mungkin sosok yang satu ini sudah sangat dikenal di Indonesia. Pasalnya, beliau memang sering tampil di TV untuk membawakan acara-acara agama. Beliau juga merupakan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan ke-7. Salah satu buku karya beliau yang paling dikenal dunia adalah Tafsir Al-Misbah. Selain itu, Quraish Shihab juga adalah ayah dari host terkemuka yakni Najwa Shihab. Quraish Shihab sendiri berasal dari suku Arab Quraisy dan juga Bugis. Beliau dikenal karena kemampuannya dalam menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran, serta dikenal juga karena kemampuannya dalam berceramah yang ceramahnya mudah untuk dimengerti oleh para masyarakat. Maka dengan demikian, tidak heran apabila beliau ini termasuk ke dalam tokoh besar dari suku Bugis, dan beliau juga bahkan masuk ke dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Wah, luar biasa sekali bukan? Nomor 3, Baharuddin Yusuf Habibie. Baharuddin Yusuf Habibie, atau lebih akrab disapa B.J. Habibie, merupakan salah satu tokoh penting bagi Indonesia dan juga dunia. Beliau adalah mantan wakil presiden dan juga mantan presiden ketiga Republik Indonesia. Namun lebih dari itu, beliau juga dikenal sebagai seorang ilmuwan hebat di luar negeri. Beliau adalah orang yang membuat pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Prestasi beliau dalam dunia teknologi memang sudah tidak perlu diragukan lagi. B.J. Habibie merupakan salah satu putra Bugis terbaik yang pernah ada. Beliau lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau sempat menyelesaikan studinya di Jerman, dan berkat kejeniusannya, beliau bahkan sempat ditawarkan kewarganegaraan Jerman. Namun beliau menolak kala itu, dan memilih untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Perjuangan beliau ini bisa juga kita saksikan dalam film yang berjudul Habibie dan Ainun. Nomor 4, Muhyiddin Yassin. Beberapa di antara kita mungkin belum kenal dengan sosok yang satu ini. Pasalnya, beliau memang bukanlah berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari Malaysia. Meski begitu, beliau tetap memiliki darah Bugis yang mengalir di dalam dirinya. Beliau adalah Muhyiddin Yassin yang merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia. Yap,
beliau ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Meski begitu, jabatan beliau hanyalah berlangsung selama setahun, dikarenakan beliau telah mengundurkan diri sejak tahun 2021 kemarin. Meski begitu, beliau tetaplah salah satu tokoh berpengaruh di Malaysia. Beliau sendiri mengakui bahwa dirinya memiliki darah campuran antara Bugis dan Jawa. Ini didapatkan dari ayahnya yang merupakan orang Bugis dan ibunya yang merupakan orang Jawa. Meski demikian, dia tetap menegaskan bahwa nasionalismenya di atas segalanya. Dia adalah warga Malaysia. Nomor 5. Yusuf Kalla. Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Beliau adalah seorang pengusaha dan juga politisi berpengaruh di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 kali. Yusuf Kalla lahir di Watampone pada 15 Mei 1942. Sejak dulu, darah seorang saudagar telah mengalir dalam diri beliau. Pasalnya, ayahnya adalah seorang saudagar yang terkenal kala itu. Yusuf Kalla sendiri awalnya dikenal saat dirinya menjadi CEO NP Haji Kalla. Selain itu, beliau juga dikenal luas sebagai seorang politisi yang berpengaruh di Indonesia tentunya. Nomor 6. Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau sendiri adalah seorang ulama besar sekaligus pahlawan nasional Republik Indonesia yang pernah berjuang untuk menentang Belanda. Syekh Yusuf Al-Makassari ini lahir pada tanggal 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan. Beliau adalah salah satu pejuang yang ikut berperang melawan penjajah kala itu, sebelum akhirnya beliau diasingkan ke Sri Lanka dan Afrika Selatan oleh pihak Belanda. Meski demikian, justru dari sinilah namanya mulai dikenal. Di negeri Afrika yang jauh dari kampung halamannya sendiri, beliau memutuskan untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Afrika, utamanya di Afrika Selatan. Awalnya, Syekh Yusuf dikirim ke Sri Lanka dan 9 tahun kemudian, beliau dipindahkan ke Afrika Selatan oleh pihak Belanda, yang dimana beliau justru disambut dengan baik di sana. Syekh Yusuf bahkan mendirikan sebuah komunitas Muslim di Afrika. 6 tahun sejak kepindahannya di Afrika Selatan, beliau kemudian wafat dan dipulangkan kembali ke tanah kelahirannya di Makassar untuk dimakamkan. Beliau selain mendapatkan gelar pahlawan nasional di Indonesia, juga mendapatkan gelar pahlawan dari Afrika Selatan. Hal ini dikarenakan berkat jasa beliaulah sehingga agama Islam bisa berkembang pesat di Afrika hingga saat ini. Dan teman-teman, itulah tadi 6 tokoh dunia yang berasal dari suku Bugis. Sebenarnya masih ada banyak, namun kali ini cukup kita bahas 6 saja dulu. Selebihnya akan kita bahas lagi di lain waktu kalau ada kesempatan. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.